Bismillah. Jadi ketika mendiagnosa pasien itu kan ada tahapannya. Pertama, energinya. Kedua, materinya. Ketiga, unsurnya. Ulangi lagi. Materinya. Materi. Pertama energi. Energinya. Kedua, materinya, unsurnya. Jadi materi energi tubuh pasien itu bagus atau tidak? Ketika bagus, kenapa sakit? Gitu. Nah, nanti ketika bagus bisa kita lakukan apa? Gitu kan? Ya enggak? Ada orang energinya bagus tapi orangnya loyo, lemes. Nah, orangnya lemes tapi kita lihat energinya bagus. Dari mana? Dari nadi. Chun Quan Chu. Energinya bagus misalnya. Kalau Chun Quan Chu itu dari mana sih? Dari kalau paling mudah itu dari 3 tempat. Pertama, permukaan. Kalau kita baru meraba seperti ini, kok sudah ada tekanan, udah ada denyut, oh berarti itu energinya tinggi. Nah, tapi ketika di atas tidak ada, kemudian kita baru neken sedikit, kok sudah ada, berarti energinya normal. Ketika di atas tidak ada, di tengah sedikit tidak ada, baru ditekan ke bawah baru ada, itu berarti energinya lemah. Itu energi. Nah, juga dari warna lidah tadi. Warna lidah kalau energinya bagus normal ya merah muda. Kalau merah banget berarti kelebihan energi. Kalau pucat berarti kekurangan energi. Nah, nanti yang disebut kekurangan itu dalam arti apa? Dalam arti energinya perlu ditambahkan atau energinya harus dialirkan. Kalau yang ditambahkan kan berarti di dalam tubuhnya nggak ada energi, ya nggak? Berarti harus tambahkan. Di sini aja, ya. Jadi kalau energinya ada berarti harus dialirkan. Kan beda menambahkan dengan mengalirkan kan? Nah, kalau menambahkan berarti masukkan unsur seperti ini nih. Nah, ini unsur energi. Unsur energi itu berawal dari materi. Nah, ini materi. Materi yang nanti akan menghasilkan energi. Berarti tambahkan ketika energinya kurang. Tapi ketika energinya ada tapi tidak mengalir, berarti harus dialirkan. Nah, nanti mengalirkan dengan apa? Mengalirkan dengan apa? Dengan stimulasi. Bisa akupuntur, dik, gitu. Nah, dia naik energinya. Atau dengan totok, dik, gitu. Energinya mengalir. Ya, tapi kalau orang tidak punya energi, mau ditotok, mau diakupuntur, tetap lemah. Tetap lemah. Nah, nanti masalahnya ketika orang itu mau di treatment, orang itu punya energi atau tidak? Energinya mengalir atau tidak? Energinya ada atau tidak? Energinya ada, mengalir atau tidak? Ya kan? Kalau nggak ada, kita tambahkan materi untuk jadi sumber energi. Kalau ada materinya, berarti kita stimulasi untuk mengalirkan energi. Itu masalah energi. Keduanya materi. Materi dalam tubuh dilihat dari mana? Dari ketebalan lidahnya. Ketebalan lidahnya bisa mewakili materi tubuh. Ketebalannya, ketipisannya. Terus materi yang menghambatnya apa? Lendirnya kah? Atau dia kekeringan kah? Tebal tapi kering, tebal tapi basah, tebal tapi berlendir, kan beda-beda lagi. Ya enggak? Ya enggak? Iya, beda-beda lagi. Nanti ciri-ciri kembali ke energi. Ciri-ciri orang yang tidak punya energi dari lidah apa? Pucat. Kemudian lapisannya? Iya, lapisannya kebiru-biruan. Lidahnya kebiru-biruan. Pucat, kebiru-biruan. Itu energi sudah hilang. Tapi kalau yang punya energi, kalau di lidah gimana? Warna mudanya masih ada. Warna mudanya masih ada. Kalau kelebihan merah bang, itu bisa dari sana mengecek energi bisa. Kalau ketebalannya itu materi. Materinya nanti berawal dari berasal dari mana materinya? Materinya berupa lendir kah? Berupa kotoran kah? Itu kan ada lidah kotor gitu kan. Berarti materinya udah rusak di situ. Nah, itu jadi sumber penyakit. Itu energi, kemudian materi. Kemudian 5 unsur. 5 unsur itu mewakili organ. Di daerah mana orang ini sakit gitu. Energinya berkurang, sudah menyerang organ mana, sudah menjadikan kelemahan fungsi organ apa. Itu 5 unsurnya. Apa yang kurang dari tubuhnya? Misalnya unsur tanah, berarti lambung limpanya yang bermasalah. Nah, lambung limpanya bermasalah, ditambahkan apa? Ya, ketika lambungnya merah,
kita tambahkan lembab dingin dengan nambah apa gitu. Unsur tanah harus manis ya, unsur tanah harus manis. Ketika dia kering tambahkan yang lembab tapi manis. Beda ketika unsur liver yang kering, unsur lambung kering tambahkan lembab manis, unsur liver kering tambahkan lembab asam. Beda nggak? Kalau ginjal yang kering tambahkan lembab asin, ya nggak? Lembab itu apa? Lembab itu apa? Lembab itu cairan yang bukan mencair, tapi cairan yang agak kental. Jadi cairannya agak kental itu lembab nanti. Cairan agak nanti ada klorofil. Klorofil dengan air minum biasa kan beda. Lebih kental klorofil. Ada madu. Madu dengan air biasa juga beda, lebih kental madu. Ada gamat. Gamat sama-sama cairan dengan air, tapi lebih kental gamat daripada air. Gamat nanti larinya kemana? Ke ginjal. Ya enggak? Klorofil larinya kemana? Klorofil? Liver. Madu larinya kemana? Secara umum ke lambung. Cuma nanti madu itu bisa kita racikan, dia bisa lebih asin, bisa lebih asam, bisa lebih manis, bisa lebih pahit. Nah itu nanti bisa untuk semua penyakit. Makanya madu menjadi kualitas yang terbaik daripada herbal yang lain, karena madu bisa masuk ke 5 unsur ini. Unsur jantung bisa madu pahit, unsur liver bisa madu asam, unsur lambung bisa madu manis, unsur ginjal itu bisa madu asin. Ada madu asin, madu yang kecutnya di atas kecut itu asin. Jadi madu yang paling mudah banget itu bukan kecut, tapi agak asin. Nah itu larinya ke ginjal. Nah makanya kita kadang melihat madu itu melihat dari siapa yang mengambil madunya, siapa yang mengambil nektarnya. Madu yang besar dengan madu yang lebah yang besar dengan lebah yang lebih kecil. Ada nanti lebah yang paling kecil sekali, kita ada banyak macam-macamnya lebah-lebah yang mengambil madu itu. Nah itu nektarnya beda-beda yang diambil, nektarnya beda-beda. Semakin ke dalam ya nanti akan berhubungan dengan penyakit yang paling rumit ke dalam ya. Semakin nektar itu disimpan di paling dalam, maka berhubungan dengan organ yang paling dalam. Coba kalau lihat lidah, yang di permukaan apa? Jantung. Ya, madu pahit ya rata-rata di atas, di nektar atas. Ya, di tengah itu madu asam, manis. Ya, di atasnya manis, habis dari pahit ada asin, asam. Nah, di dalam lagi ada yang lebih asin. Ya, karena berhubungan dengan propolisnya. Iya, kan dengan propolisnya. Propolisnya itu semakin tinggi propolis semakin asin. Ya. Nah, itu beda-beda. Itu kalau madu itu jadi rajanya herbal nanti. Madu jadi rajanya herbal. Jadi nanti madunya campur-campur gitu. Yang ini madu kelancar misalkan. Yang satu lagi madunya yang buat lambung atau apa gitu. Itu enggak apa-apa. Lebih fokuskan yang satu dulu nanti biar tidak bertentangan. Iya, iya. Jadi nanti kita memasukkan unsur dengan melalui herbal pun tidak boleh saling bertabrakan. Jadi unsur mana yang mau kita kuatkan dulu, unsur yang lain nanti sebagai pendukungnya gitu. Jadi misalnya orang kegagalan ginjal, yang kita serang apa? Ginjalnya dulu. Ginjalnya dulu kuatkan. Ya, kuatkan ginjalnya dulu, nanti yang lainnya ngikutin. Ada orang hepatitis, livernya yang kena, kita kuatkan dulu livernya, baru yang lain. Kejar yang mana dulu? Kejar yang paling riskan dulu untuk diobati. Ketika tidak diobatin, dia lebih parah ya, berarti kejar yang harus diobatin terlebih dahulu. Ya, lebih lanjutnya konsep materi, energi, materi, dan 5 unsur.